وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah mendekati bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita dari sifat-sifat yang tercela, dan mudah-mudahan Allah menghiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasulnya mengkabarkan bahwa niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Oleh karena itu, kita semua haruslah mempunyai niat-niat yang baik. Niat-niat yang baik, niat-niat untuk berbuat kebaikan-kebaikan, dan niat untuk meninggalkan keburukan-keburukan. Karena niat itu, apabila kita terhalang, tidak mampu melaksanakan apa yang kita niati dari kebaikan, Allah sudah mencatat untuk kita kebaikan. Oleh karena itu rahimakumullah, bahwa niat untuk berbuat baik, apabila kita melaksanakan kebaikan tersebut, maka Allah akan mencatat kebaikan kita 10, bahkan akan berlipat ganda dan kelipatan yang tidak terhitung. Dan apabila kita punya niat yang baik, kemudian tidak terlaksana kebaikan tersebut karena ada hal-hal yang menghalanginya, maka kita sudah tercatat di hadapan Allah kebaikan yang sempurna. Sebaliknya, kalau kita punya niat untuk berbuat buruk, kemudian tidak terjadi melaksanakan keburukannya karena terhalang, atau karena dia sadar dengan keburukan tersebut tidak boleh diperbuatnya, takut kepada Allah, maka tercatat di hadapan Allah kebaikan yang sempurna. Dan apabila orang berniat berbuat buruk, kemudian melaksanakan keburukannya, maka ada dicatat di hadapan Allah keburukan yang satu. Ini rahimakumullah. Dari sini kita pahami bahwa di bulan suci Ramadan ini, bulan yang agung, mesti kita mempunyai niat-niat yang baik. Niat-niat yang baik dari sebelum Ramadan. Ketika menyambut Ramadan, kita sudah punya program yang baik, bahwa saya di bulan Ramadan, niat yang pertama akan meningkatkan ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyempurnakan yang wajib-wajibnya. Kemudian juga kita niati di bulan suci Ramadan ini, saya akan mengkhatamkan Al-Quran semampu saya, dan minimal kita mengkhatamkan Al-Quran dalam satu bulan Ramadan satu kali. Yang terbaik kita hantamkan Al-Quran dalam satu bulan Ramadan 3 kali. Setiap 10 hari kita khatamkan Al-Quran, kita menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan 3 kali. Ini pahala menghatam Al-Quran, membaca Al-Quran, ini sangat istimewa. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran dengan tanpa berwudu, maka tercatat 1 huruf 10 kebaikan. Apabila orang membaca Al-Quran dengan menggunakan wudu, maka tercatatlah untuk dia 1 huruf adalah 25 kebaikan. Apabila dia membaca Al-Quran dalam sholat dan sholatnya duduk, maka tercatat untuknya 1 huruf kebaikan 50. Dan apabila dia membaca Al-Quran dalam sholat dan sholatnya berdiri, maka tercatat 1 huruf 100 kebaikan. Ini adalah keluasan rahmat Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena
keagungan bulan suci Ramadan. Kita niati bahwa saya di bulan Ramadan akan menghatamkan Al-Quran. Seandainya kita tidak terlaksana karena ada halangan dan kesibukan yang lain, Allah sudah catat kebaikan-kebaikan kita seperti menghatamkan Al-Quran. Tapi kalau kita, dan kebetulan kita Allah takdirkan menghatamkan Al-Quran, Masya Allah, berapa kebaikan kita perbuat. Seandainya kita menghatam Al-Quran satu kali saja dalam sholat tarawih misalkan, lihat oleh kita berapa jumlah Al-Quran. Menurut Imam Asy-Syafi'i, jumlah huruf dalam Al-Quran adalah 1.027.000. Kalau dia menghatamkan Al-Quran, kemudian dia hatamkan dalam sholat, sholatnya pun berdiri, maka dia mempunyai kebaikan 1.027.000 kali 100. Karena dia hatamkan di bulan Ramadan, yang Rasul katakan kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Satu kebaikan di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain itu berselisih 70 kali lipat. Berarti kalau kita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, berapa kebaikan yang sudah kita perbuat? 1.027.000 dikali 100 karena Ramadan, tambah lagi dikali lagi 70. Berarti 1.027.000 kali 100 kali 70. Berapa kebaikan kita yang kita perbuat Ramadan? Oleh karena itu awali oleh kita di sebelum Ramadan niat dan tekad yang baik, tekad yang kuat bahwa saya di bulan Ramadan akan sekuat tenaga menghatamkan Al-Quran, memperbanyak Al-Quran. Disebut dalam satu keterangan bahwa Ramadan syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulannya Quran, karena di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Ini niatin rahimakumullah. Kemudian juga diniati oleh kita bahwa di Ramadan ini saya akan menjauhi teman-teman yang membuat saya malas berbuat kebaikan dan teman-teman yang bisa membawa saya kepada keburukan. Kita niati sebelum Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika tiba bulan Ramadan, Allah kasih kekuatan kita sehingga kita terhindar dari teman-teman yang membawa malas kita untuk beribadah dan teman-teman yang bisa membawa kita kepada kemaksiatan. Dan juga kita niati di bulan Ramadan, saya akan memperbanyak iktikaf. Karena iktikaf di bulan Ramadan adalah iktikaf yang langsung dicontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama iktikaf di 10 akhir Ramadan, karena di situ kita sambil menunggu berjumpanya dengan malam yang sangat mulia, malam yang sangat istimewa, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang dikatakan bahwa yang paling diharapkan Lailatul Qadar itu berada di antara tanggal 21 Ramadan sampai ujung Ramadan pada malam-malam yang ganjilnya. Ini rahimakumullah. Dan juga di bulan Ramadan ini, setelah kita berniat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, meninggalkan keburukan-keburukan, berniat untuk menghatamkan Al-Quran, berniat untuk memperbanyak iktikaf di masjid, terutama di ujung Ramadan, yaitu 10 akhir Ramadan, dan juga kita punya niat untuk mengisi bulan Ramadan dengan meningkatkan keilmuan-keilmuan kita, sehingga Ramadan penuh dengan majlis ilmu. Jelas, kalau kita nilai satu kali hadir di majlis ilmu di bulan Ramadan, itu sama dengan 70 kali hadir ke majlis ilmu di bulan-bulan selain Ramadan. Ini sangat istimewa sekali. Karena bulannya bulan suci, bulan istimewa. Dan kita pun dalam keadaan mujahadah, menahan lapar. Yang mana disebutkan bahwa kalau kita sedang lapar, maka nafsu pun akan melemah. Ditambah lagi syaitan-syaitan di bulan Ramadan Allah ikat, sehingga bisikan-bisikan setan terhindar dari kita.
Nah, ketika itu badan kita, nafsu kita sedang melemah. Syaitan pun sudah terhindar dari kita karena diikat oleh Allah karena kemuliaan Ramadan. Kemudian hati kita pun akan bercahaya karena kita sedang beribadah. Kumpulah kebaikan-kebaikan tersebut. Sehingga ketika kita duduk di majelis ilmu, maka ilmu tersebut akan dengan cepat masuk di hati kita. Sehingga berpengaruh baik. Berarti ilmu yang didapatkan bulan Ramadan itu ilmunya akan lebih berkah, akan lebih manfaat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, karena didukung dengan cara-cara dan kondisi-kondisi yang menunjang kepada kebaikan-kebaikan dalam ilmu kita. Oleh karena rahimakumullah, jangan sampai di bulan Ramadan ini berhenti dari mengaji, berhenti dari belajar. Bahkan sebaliknya, kita di bulan Ramadan mestikan meningkatkan pengajian kita, meningkatkan majlis ta'lim kita, agar betul-betul Ramadan diisi dengan ilmu. Selesai Ramadan, ilmu kita sudah meningkat. Karena hadirin rahimakumullah, manusia ini memang terbikin dari 4. Yang pertama adalah al-batn, yaitu perut, yang itu atau jasad. Jasad kita membutuhkan makanan, memerlukan makanan, makan jasad kita tahu semua, yaitu makanan biasa. Kemudian juga hati kita membutuhkan makanan, makanan adalah beribadah dan berzikir. Akal kita juga membutuhkan makanan, memerlukan makanan, makanannya adalah ilmu. Dan syukur kita memerlukan makanan, maka adalah tarwih atau hiburan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh rahimakumullah, supaya bulan Ramadan terisi dengan baik, terprogram dengan baik, maka ketika kita menyambut Ramadan, kita tanamkan dan kita niati niat-niat yang baik, program-program yang baik untuk mengisi bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan betul-betul teratur dan baik dan berhasil. Ramadan kita Ramadan yang baik. Karena disebutkan kalau kita selesai Ramadan, masuk Lebaran atau masuk Idul Fitri, disebutkan laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Bahwasannya bukan dikatakan Id yang sempurna adalah orang yang berpakaian yang baru, tapi yang dikatakan Id yang sebenarnya adalah orang setelah selesai Ramadan, yaitu ketaatannya muncul semangat yang baru, sehingga dari setelah Ramadan dia semangat kebaikannya meningkat sampai berjumpa Ramadan yang lagi. Nah, itu semua adalah diprogram dari sebelum Ramadan dengan niat-niat yang baik. Mudah-mudahan kita semua mampu menghadirkan niat-niat yang baik untuk mengisi bulan Ramadan, sehingga Ramadan kita betul-betul terisi dengan kebaikan-kebaikan dan berhasil menjadi orang yang mampu menterbiah diri, membersihkan diri di bulan suci Ramadan. Keluar Ramadan, diri kita sudah bersih, hati kita sudah bersih, dan semangat pun muncul yang baru untuk mengisi kehidupan kita dengan amal-amal yang baik sampai ujung hayat kita, yaitu kematian kita. Disebutkan kalau orang berhasil di bulan Ramadan, maka bulan-bulan yang akan datangnya pun insya Allah akan berhasil. Mudah-mudahan kita semua tercatat orang-orang yang berhasil di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت الكريم وجودك المعهود يا بر يا صمد ويا مقصود بالباب قمت بذلتي مستشعرا منك السخاء وأنك المعبود